Napas dulu ya Bu. Tarik nafas. Boleh nggak minum dulu ya? Boleh. Aduh, haus kepanasan. Kita bersolawat dulu kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga dengan solawat menambah keberkahan pada pertemuan kita pada siang ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya bibil Mustafa balik waghfir lana ma madha karami. Lebih semangat. Ya Rabbi bil, ya Allah, berkahi pertemuan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, berikanlah syafaatul uzma Nabi kami ya Allah. Pertemuan ini kehendak-Mu ya Allah. Huwal Habib turja syafa'atuhu ya Allah. Syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kami ya Allah. Ya Rabbi bil, ya Allah, Engkau yang menatap ya Allah pertemuan ini ya Allah. Berikanlah segala rahmat dan curahan nikmat kepada kami ya Allah. Si'al karami. Yang salawatnya semangat, saya doakan menjadi orang kaya. Orang kaya. Orang kaya. Kalau kaya semangatnya, mudah-mudahan yang ikhlas di sini silaturahim, kaya ilmu, kaya harta. Kurang amin, kurang semangat, kaya ilmu, kaya harta. Kaya iman, kaya duit. Kaya di dunia dan di akhirat. Kaya dengan anak yang soleh dan soleha. Dengan apa? Dengan ilmu. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau ingin kebahagiaan di dunia maka dengan ilmu. Man aroda, kok suka pura-pura? Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kebahagiaan, suguhan surga yang di dunia, maka dengan ilmu. Seperti jamaah sekarang ini di sini ada hadir untuk menggali ilmu. Kalau nggak ada ilmunya nggak sampai ke sini ya. Betul nggak? Allahumma aghnina bil ilmi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Begitupun ketika ingin mendapatkan kemewahan, kenikmatan syurgawi, maka dengan ilmu. Masya Allah. Kata para ulama, kalau kita mendapatkan ilmu tanpa guru, maka gurunya syaitan. Makanya betul sekali ini jamaah bertalim untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, yaitu wasilahnya pengajian ya. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma, dan ingin dua-duanya maka juga dengan ilmu. Maka mendapatkan dunia dan akhirat yaitu dengan ilmu. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina, angkat, bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya Rabbi bil balik maqasidana ma madha karami. Mudah-mudahan yang amin, yang semangat, yang ikhlas, Allah berikan kemudahan. Yang sakit keluarganya Allah sembuhkan. Yang doa-doanya belum dikabul Allah ijabah. Yang belum punya sawah kasih Allah sawah. Yang belum naik haji mudah-mudahan tahun ini naik haji. Yang hutangnya banyak mudah-mudahan pulang dari sini hutangnya nambah
Oh banyak nih, nambah lunas, nambah impas. Ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini diberikan anak yang soleh dan soleha. Suami yang dipandang itu menyejukkan hati. Tetangga yang akrab. Mudah-mudahan pulang dari sini bisa naik haji ke Makkah Al-Mukarramah. Bisa tawaf keliling Ka'bah. Aminnya kurang semangat. Bisa tawaf keliling Ka'bah. Sa'i di Safa Bukit Marwah. Bisa ke Madinah, ke makam Rasulullah, pulang dari Mekah ke beri tanah dan sawah, punya rumah megah dan indah, punya mobil mewah dan indah, punya anak soleh dan solihah, punya menantu anak palurah, mati husnul khotimah. Ya Rabbi bil maqasidana waghfir lana ma madha karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal muqtahimi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Belum mulai ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upin Ipin palanya botak, kurang kompak ini. Upin Ipin kepalanya botak. Jawabnya sebelum kompak, maka saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditulis Upin Ipin kepala botak. Jadi salam itu harus semangat dijawab, itu harus bergembira. Karena Rasul itu kalau mengucapkan salam selalu duluan, dan para sahabat itu mengucapkan dengan semangat. Karena satu sama lain adalah mencurahkan doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu, ya kan? Selamat badan, selamat pikiran, selamat hati. Banyak orang yang sehat jasmani, tapi otaknya tidak sehat, banyak korupsi, betul gak? Maka ada keselamatan. Kemudian kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kasih sayang, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang ketiga, wabarakatuh, dan keberkahan. Maka harus dijawab. Saya salam ibu, ibu salam saya. Begitu. Ada yang salam harus dijawab, ada juga yang tidak harus dijawab. Kata Imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Jawab jangan. Kali sholat, kata Imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kata jamaah, wah harus dijawab katanya ini. Waalaikumsalam. Jangan ya. Ada yang harus jawab, ada yang tidak harus dijawab. Dan juga tiga, ada yang jawabannya kita tidak inginkan. Di mana itu? Kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kata di dalam, waalaikumsalam. Wah. Kalau ada jawaban begitu, kita lari apa kata di situ? Oh gitu ya, alhamdulillah. Maka sekali lagi saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal barayat.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا المرسلين خاتم النبيين إمام المتقين الداعي إلى الصراط المستقيم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته المجاهدين الطاهرين أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yo, angkat tangannya, kita doa. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, jamaah di sini hafal semua ya. Luar biasa. Jamaah apa nih, Majlis Taklim apa? Khairun Nisa. Masya Allah. Jadi saya itu suka apa ya jamaah dulu itu, karena udah berapa puluh tahun kesini ya. Hah? Ya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah Khairun Nisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketua Majlis Taklim Bu Haji siapa ya? Bu Haji Teti. Mudah-mudahan kita akan menjadi haji dan haji, amin ya Allah ya Rabbal alamin, beserta jamaahnya. Kemudian ketua pelaksana Bu Haji Uus, mudah-mudahan diberi Allah Subhanahu wa taala. Kepada para hajah semuanya dan calon hajah semuanya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mau menjadi hajah? Alhamdulillah, mudah-mudahan sepulang dari sini bisa naik haji. Udah daftar belum? Udah doa belum? Beneran doa udah? Minta kepada siapa? Alhamdulillah, bukan kepada suami ya. Yang mau haji ke Allah nggak dilupain. Harusnya ke Allah dulu. Ada cerita mau haji nggak? Mau. Nggak doa, nggak daftar, gimana mau berangkat atau ya? Mudah-mudahan pertemuan kita Allah berkahi. Kita ucapkan alhamdulillah Bu jamaah, karena hadirnya di sini berarti curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang saat dan detik ini banyak orang kaum muslimin tidak bisa hadir di majlis-majlis ilmi. Mudah-mudahan yang belum bisa hadir kita doakan menjadi bisa hadir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka ucapkan alhamdulillah. Punya uang ucapkan suami ganteng, anak soleh, anak soleha, punya cincin banyak, nggak punya cincin, punya hutang, nggak punya hutang. Masya Allah. Seragam lunas, seragam belum lunas. Nggak apa-apa Bu, ini menjadi saksi nanti baju-baju seragam ini ya. Yang sebelah kanan saya melihat muka-muka cerah karena pakai baju seragam, kerudung seragam. Sebelah sini mana nih belang-belong nih? Ada yang seragam, ada yang enggak gitu. Belum jadi, belum jadi. Husnuzon aja belum jadi. Kenapa ya? Kalau saya absen, jamaah biasa suka ada hari Senin seragam hitam, hari Selasa ada. Biasanya suka 5 hari ada semua tuh. Seragam Senin warna merah, seragam Selasa warna abu-abu. Ada kalau di absen itu ada, itu mah jamaah yang di sono. Di sini mudah-mudahan di sini mah udah lunas semua ya. Alhamdulillah. Ini bikin seragam izin suami enggak ini? Ini seragam ini kompakan? Oh gitu, kerudung doang ya. Alhamdulillah. Uangnya dari siapa? Donatur. Alhamdulillah. Jadi sini ada donatur ya? Alhamdulillah. Kenalkan saya sama donaturnya ya.
Kita kembali kepada alhamdulillah. Kata Rasul, khairul kalam alhamdulillah. Betul, Bu. Mau susah ucapkan alhamdulillah. Mau senang ucapkan, karena kesulitan itu adalah ujian. Kemudian kesenangan juga ujian. Ketika Allah memberikan ujian, hambanya mengucap tetap alhamdulillah, seperti kita menguji anaknya tetap bersikap lembut baik kepada kita. Itu tuh hati kita terenyuh, itu manusia ya. Dikasih susah, soal susah, alhamdulillah, saya mah alhamdulillah aja. Ini mah baik banget, kata malaikat. Ya Allah, ini kok orang baik banget ya. Perasaan kayaknya nggak, mentalnya kuat banget, dikasih sulit, alhamdulillah, kasih bahagia, alhamdulillah. Maka khairul kalam, kata Rasul, alhamdulillah. Menjadi tameng dan menjadi senjata ucapan alhamdulillah itu. Para ulama mengatakan alhamdulillahirabbil alamin itu mewakili seluruh al-asmaul husna. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, itu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu mewakili 99 al-asmaul husna. Ibu kalau doa begini apa begini? Begini ya, lihat atuh di sini 18, di sini 81, disatuin sini 99. Supaya apa? Supaya ingat al-asmaul husna ada 99. Maka doa itu harus mengucapkan juga disebutkan Allah dulu. Ya Allah, alhamdulillah, memuji Allah dulu. Surah Al-Fatihah itu 4 ayatnya memuji dulu, dipuji dulu. Allah tuh senang dipuji. Ya, dipuji baru kita minta. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, itu kita Allah, bahasa Sunda itu Allah, apa Allah itu ya? Kita alam dulu, kita puji dulu Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Kamu Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Penyayang Pengasih, ya Allah. Malik Yaumiddin, Engkau pemilik semua sampai hari kiamat. Baru kemudian ya Allah, kita mah tuh kalau minta tolong tuh kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4 ayat itu ngerayu Allah. Baru ihdinas siratal mustaqim. Ada maunya ternyata ya. Jadi doa itu harus diawali dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Bu ya. Salawat ring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kalau Nabi Muhammad suka minum apa makan? Duanya. Minumnya kayak gimana? Tahu nggak? Nih minumnya kayak gini ya. Bentar, saya contohin dulu minum Rasul ya. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau dulu nggak ada tisu, sini ada tisu ya. Alasan aja pengen minum ya. Jadi Rasulullah SAW itu kenal kepada umatnya. Kita kenal nggak sama Nabi Muhammad? Kenal nggak? Kok kayak ragu-ragu gitu ya? Kenal gak Nabi Muhammad? Kenal, karena ada bukti-buktinya, ada umatnya, ya, ada Al-Quran Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad kenal gak dengan kita? Kita kenal kepada Nabi Muhammad kenal gak dengan kita? Enggak kenal. Kalau kita enggak mengenalkan diri. Jadi Rasul akan ingat kepada kita ketika kita cinta kepada Allah, ketika kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewat apa? Lewat sholawat. Lewat apa? Lewat apa? Suka sholawat tanggil masih sohirun misalnya. Suka sholawatan? Alhamdulillah. Kata Rasul, fa inna sholatakum alayya ma'rudatun. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Ketika kita bersolawat, solawat kita itu disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan bosan-bosan bersolawat. Itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini solawatnya jamaah khairun nisa. Ini jamanya Ibu Mimin. Ini jamanya Ibu Maisarah. Ibu nama
Apa salawatnya? Ibu, siapa lagi ya? Ici misalkan. Itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ibarat mau masuk ke sebuah negara yang kita tuh akrab dengan penghuni, dengan rajanya. Misalkan kita ke Brunei, kita kenal dengan rajanya, itu kan pasti dikawal, apalagi udah dijemput dari bandara, itu baru kenal raja doang, raja satu negara. Ini kita kenal dengan Rasulullah Muhammad SAW, Sayyid apa namanya? Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta, yang nanti di alam mahsyar kita kenal dengan Rasulullah, kita akan dilindungi oleh penghulunya. Kita di dunia semua hormati kita. Ketika kita masuk ke dalam alam barzah, penghuni penunggu alam barzah akan hormat kepada kita. Ketika di alam mahsyar, kita seluruh manusia itu akan mencari syafaat. Akan mencari syafaat dari makhluk yang pertama diciptakan sampai makhluk yang terakhir. Itu nanti di alam mahsyar akan mencari syafaat. Mencari apa? Semua manusia datang ke siapa? Ke Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, minta syafaat. Kata Nabi Adam, ma'indi syafa'ah nafsi, nafsi, ruh, pergilah kamu ke siapa? Ke Nabi Nuh. Oh gitu ya? Pergi rondongan ke Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, atina syafa'ah, ma'indi syafa'ah nafsi ruh, kata Nabi Nuh juga. Kepada siapa? Nabi Ibrahim. Pada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, ma'indi syafa'ah ruh. Pergilah ke siapa? Selanjutnya ke Nabi Musa. Semua menjuru ke Nabi Musa. Sama jawabannya Nabi Musa. Ya. Kalian pergilah, saya nggak punya syafaat kepada Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa? Kok kita nggak dapat syafaat ya? Kenapa Nabi Isa? Kata Nabi Isa, ma'indi syafa'ah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jemaah, seluruh umat satu poros satu titik menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, saya merinding ya. Seluruh umat yang pernah diciptakan dari awal sampai akhir satu poros kepada Nabi Muhammad SAW, baik dia muslim ataupun kafir. Kata Rasul, langsung dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata Allah, tengadahkan tanganmu dan angkat wajahmu ya Rasulullah. Mau apa kau? Kata Rasul, saya ingin memberikan syafaat kepada umatku. Maka disitulah kita mendapatkan syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sekarang kenalan Bu dengan salawat ya. Ibu bisanya salawat apa biasanya? Hah? Biasa? Gak ada salat biasa kayaknya ya. Makanya kalau sendiri ibu misalkan sapu-sapu rumah baca salawat, bikin makanan baca, bikin minum baca, ngelonin suami baca, ngantar anak sekolah baca sholawat, masak di dapur baca sholawat. Sholawatnya gimana? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah, salawat kita akan disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibu nanti kalau salawat, saking pentingnya salawat, kemarin kan bulan sebelum sekarang bulan apa Bu?
Rabiul Akhir. Kemarin Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan siapa? Bulan kelahiran Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan kemarin sampai saat bulan ini sampai bulan depan itu masih banyak umat manusia, kaum muslimin khususnya memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika judulnya mana enggak ada judulnya. Nah, kita apa tuh judulnya Bu? Saya lupa. Meniti jejak Rasulullah ya. Mengikuti jejak Rasulullah. Kita jejak Rasulullah. Berkah. Intinya kalau mau hidup berkah, ikut dengan Rasulullah. Intinya begitu ya. Itu berkeberkahan kita dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau mau kita berkah, ikut Rasulullah itu sangat tepat sekali. Tetapi masalahnya kita kenali dulu Rasulullah SAW dalam hidup kita, bukan cuma ucapan saja. Saya kenal Rasulullah, saya cinta dengan Rasulullah, tapi aplikasikan minimal dengan ucapan bersolawat. Banyak judulnya ini sangat luas sekali. Kita mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali yang kita bisa ambil dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada kesempatan kali ini kita ambil sebagian atau sebagian kecil dari berbagai banyak amal-amal yang dicontohkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu lahirnya di Muhammad tanggal berapa? Kalau saya tanya sini tepat, soalnya dulu mah waktu subuh ya, waktu dulu di kampung suka ibu-ibu kita tuh nyetel radio apa namanya, pakai apa tuh, kaset yang sudah lusuk itu, suka ada lagu-lagu di situ ya. Jatuh pada gitu ya, 12 Rabiul Awal, jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya. Itu kan ya. Kalau dulu lagu-lagu itu mengedukasi kepada kita. Kalau sekarang kan lagu-lagunya apa itu? Di mana. Padahal sudah ada map ya. Di lagu dulu itu lagu mengedukasi kita mengenal kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sekarang kan aduh, pulah pilih ya ibu kalau lagi lagu. Pancar 2 langkah itu. Cinta satu malam. Lagu maksiat ya. Makanya jangan dijauh-jauhi dari telinga kita. Sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibunda dari Muhammad siapa? Siti Aminah. Coba kita ada syair dengan Abdullah nama. Kayaknya nggak kenal lagu-lagu ini. Padahal itu lagu minimalis mengenal Rasulullah. Kata Rasul, ente suka ke saya, kok nama ayah saya aja, kakek saya aja, terus sejarah singkat aja nggak tahu. Nah, para ulama itu paham kalau kita tuh ngapal secara balonku ada 5 rupa-rupa warna, itu susah, makanya dinazomkan, dilakukan. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu. Nah, itu dari yang brojol sampai yang nenek-nenek hafal kan, karena dinyanyikan. Nah, kisah Rasulullah itu disairkan saja. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah, terus Fatimah putri. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama, 2 bulan di kandungan. Wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya.
sesuai adat yang ada disusui Halimah. Umur 6 tahun wafat ibu tercinta. Tuh, Masya Allah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Abdullah artinya hamba Allah Subhanahu wa taala, Aminah orang terpercaya. Bagus sekali ya Nabi Muhammad, urutan namanya ya. Abdullah hamba Allah, kemudian ini Aminah orang terpercaya, namanya Muhammad terpuji. Masya Allah, bagus sekali ya. Makanya nanti kasih nama itu yang bagus-bagus, karena nanti di akhirat nanti kita dipanggil nama kita. Dipanggil nama siapa? Nama kita. Jadi kalau ngasih nama itu jangan asal. Irfan, bagus itu. Allah Irfan, Masya Allah, ta'al. Nah gitu. Kalau siapa lagi? Khutwati Syaitan. Wah, jelek itu mah namanya. Kan katanya ada jamaah, kata gurunya harus kasih nama dari Al-Quran. Mana lagi ngaji? Wah ini Khutwati Syaitan. Dari Quran ini. Kasih aja namanya Khutwati Syaitan katanya. Ternyata langkah-langkah syaitan. Makanya jangan asal kasih nama. Coba dari nyanyian ini. Itu kan kisah Nabi yang sederhana. Nama ayahnya, nama ibunya, nama pamannya, nama kakeknya, umur 2. Coba bayangkan menjadi Nabi ya, Nabi Muhammad. Belum brojol 2 bulan di kandungan. Ini baru nikah nih 2 bulan sama Abdullah. Aminah nih baru nikah. Udah meninggal. Udah jadi gitu, janda. Nah, Nabi Muhammad udah jadi yatim umur 2 bulan. Oh, Masya Allah. Untungnya ada kakeknya. Ketika udah kakeknya meninggal, nanti sama pamannya. Ketika itu Aminah pengen udah 6 tahun nih umur Nabi Muhammad, diajaklah istilahnya ziarah lah. Selama ini kan nggak tahu tuh bapaknya Abdullah. Maka Aminah mengajak Nabi Muhammad berziarah, mendatangi agak jauh tuh, mendatangi makam siapa? Abdullah. Ngajaklah. Bayangin dulu, suami kita udah meninggal ketika kandungan anak kita 2 bulan. Setelah merojol, lahiran, kemudian udah 6 tahun anak kita. Nak, yuk kita ke kuburan bapak kamu. Diajak tuh. Berangkat ke sana pengen mengenalkan kuburan bapaknya kepada Nabi Muhammad. Mulangnya ibundanya meninggal. Gimana tuh perasaan nih, Masya Allah. 6 tahun Nabi Muhammad ditinggalkan ibundanya. Masya Allah. Itu ujiannya sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita ada diuji, ucapkan Alhamdulillah saja. Karena Nabi kita itu diujinya luar biasa. Dari keluarganya, ditinggalkan ayahnya, ditinggalkan ibunya. Semua menjadi duka gitu ya. Nah kita itu belum apa-apa, belum dia ujian dari umatnya, masih dari orang-orang sekitar. Maka pantas sekali kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sering ngomong-ngomong Nabi Muhammad kepada anak. Pernah gak cerita kepada Nabi Muhammad? Tentang Nabi Muhammad kepada suami, kepada anak, keluarga? Pernah gak? Gak pernah. Katanya cinta ya. Kalau saya ke anak tuh, Dik, jangan nakal, nanti Rasul Muhammad itu tidak suka. Siapa sih Nabi Muhammad itu? Gitu. Jadi kita perkenalkan. Kata ulama itu, kata Nabi, katanya apa? Man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Orang yang cinta itu banyak membicarakannya. Orang kalau ngomong bola aja, itu berarti dia cinta bola. Kalau dia cinta ngomong politik aja, berarti dia suka politik. Nabi Muhammad kapan diceritainnya? Harus diceritakan ya Bu ya. Dengan teman, Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kagetnya itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu ya. Kagetnya karena apa? Terbiasa di dalam ucapan kita. Jangan gitu doang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Nah, gitu. Jadi refleks di mulut kita.
Pokoknya intinya kalau kita suka sesuatu pasti banyak menyebutnya, bersolawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sering bersolawat di majelis taklim, sering. Maulidan sering, maulidan. Maulidan itu isinya kan tentang sejarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mengenal. Cuman memang kalau kita maulidan itu tidak diterjemahkan. Padahal itu sifat Rasul, sifat mukanya Rasul gimana, alisnya Rasul gimana, giginya Rasul gimana, tingginya Rasul, kulitnya, semuanya. Dan sifat-sifat Rasul ketika dia senang orang-orang miskin. Suka kalau Rasul itu kalau sendal putus, bukan beliau itu nggak mau, tapi dia mandiri untuk mengajarkan para sahabatnya, ngesol sendiri. Kalau bajunya sobek, dia apa? Tambal sendiri. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dia paling suka kepada orang-orang, anak-anak yatim, miskin, para janda. Dia tuh senang banget. Beliau tuh senang banget kepada orang itu. Karena itu aset akhirat. Orang kalau suka sama orang kaya itu biasa. Tapi kalau orang suka sama orang miskin itu luar biasa. Dan itu tiket kita. Yang memberikan syafaat nanti di akhir adalah orang-orang yang kita tolong. Tuh, orang-orang miskin yang kita kasih, itu doanya Masya Allah, ikhlas. Ya Allah, terima kasih ya Bu ya, mudah-mudahan Ibu disehatkan. Wah, itu doanya luar biasa. Ya, luar biasa. Maka itu menjadi syafaat kita nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saking pentingnya sholawat, Bu, ini kita rangkai dari sholawat cinta kepada Rasul dulu ya. Saking pentingnya sholawat itu, maka sholawat itu dijadikan rukun sholat di dalam tahiyatul awal dan akhir. Maka kalau misalkan satu rukun tidak tercukupi, maka sholatnya batal. Itu saking pentingnya bersolawat. Ibadah yang lain suruh sholat, Allah sholat nggak? Kita suruh sholat, Allah sholat nggak? Tidak sholat. Kita suruh puasa, Allah puasa enggak? Enggak. Tapi kita disuruh bersolawat, Allah sendiri yang mencontohkan bersolawat. Innallaha, terus wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Wah, pinter banget ini jamaah Khairun Nisa ya. Jadi Allah sendiri yang mencontohkan bersolawat. Apa Bu? Bersolawat. Allah saja sang Khalik itu bersolawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang paling dicintai di seluruh alam semesta Nabi Muhammad SAW. Cuma satu-satunya. Nabi Adam diciptakan, tapi nama Nabi Muhammad sudah tertulis di pintu al-arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu Nabi Adam dikirim ke dunia, sama dunia, dia minta ampun dengan wasilah tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya bertawasul dengan Nabi Muhammad, dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah dosaku. Kata Allah, kok kamu minta ampun dengan Nabi Muhammad? Saya belum menciptakan Muhammad. Saya lihat katanya di pintu al-arasy udah terpampang tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah bersolawat kepada Nabi kita siapa nggak bersolawat? Makanya pentingnya bersolawat kepada Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita doa, suka doa nggak Bu? Suka doa? Makanya tadi di awal kita banyakin doa. Kenapa? Doa itu ibadah. Doa itu ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Banyakin doa Bu. Segala sesuatu yang menimpa dari kita itu pasti dari doa-doa kita. Kita yakin nggak doa kita akan diijabah? Harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggal akan masuk surga enggak? Masuk surga, jangan takut, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya la yamutunna ahadukum illa huwa yuhsinu billahi dzan. Jangan meninggal di antara kalian sampai berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka dengan doa. Minta banyak masuk surga, ini pengen masuk surga tapi belum pernah
belum sering-sering doa masuk surga. Sering banyak masuk surga, Bu. Pede, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Doa dan doa. Apalagi doa itu luar biasa. Kita kalau mau perang harus dibawa senjata kan? Bawa senjata perang itu. Senjata kaum mukmin itu apa? Doa. Doa itu apa? Silahul mukmin. Apa? Silahul mukmin. Jadi kalau misalkan kita akan diuji sesuatu karena kita tertamingi oleh senjata kita doa, mudah-mudahan insya Allah yang namanya kejelekan itu akan mental. Contoh misalkan pagi itu harusnya mau ke bandara macet. Kayak tadi saya kesini udah gunda aja, waduh ini jalan macet amat ya, Masya Allah. Saya kuatin untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu kata guru saya, Bu. Ibu boleh praktikkan ya, tapi dengan yakin. Kalau macet jangan gundel. Udah macet. Ngapain sih mau kepada macet banget? Ini jangan begitu. Itu nama macet, Bu. Salawat, Bu. Insya Allah saya nggak tahu gimana rencana Allah itu. Itu nggak tahu tuh. Ini macet, depannya tuh lancar. Ini dari yang mana tuh ya? Dari ITC ke sini biasanya macet tuh. Tahdus bini mah itu lancar. Saya, ya Allah, mudah-mudahan saya itu nggak terlambat yang sama mengucapkan jamaah nih. Alhamdulillah, Bu. Dalam hati minimal jam 9.30 karena 9.30 kan ceramahnya 9.15 harus sudah sampai. Itu alhamdulillah pas banget 9.15 itu saya doa tadi ya. Alhamdulillah kekuatan kebarokahan sholawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampah-sampah itu kata motivator saya, kalau kita juli kepada orang itu sampah. Maukah kita membawa sampah dalam diri kita? Buang. Negatif pada orang sampah, negatif kepada Allah sampah, itu buang. Positif thinking, berhusnudzon, apa Bu? Berbaik sangka, berbaik. Siap gak berbaik sangka? Tawakal. Kalau udah berbaik sangka, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah tawakal itu tenang. Tadi saya juga, ya tawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, tenang, udah bismillah. Saya kan udah sholawat, udah doa kepada Allah, tinggal jangan ngatur Allah. Kalau doa itu jangan ngatur Allah. Kita pengen sesuatu harus jadi, jangan mengatur Allah. Niatkan doa itu ibadah. Jadi jangan ngatur Allah. Kalau doa itu harus tahu langsung. Pasti Allah mengabulkan doa kita, tetapi dalam bentuk yang lain. Dan Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Doa itu jangan ngatur Allah. Dan doa itu pasti diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu kan dalam menata hidup itu pasti banyak kejadian-kejadian. Insya Allah kejadian itu adalah hasil tabungan doa kita yang sebelum-sebelumnya. Kayak misalkan naik haji atau umroh, kok bisa sekarang? Ternyata kita ingat, ya Allah, dulu itu kita seneng, ya Allah, jadi sedih lagi. Dulu itu kita seneng lihat Ka'bah. Masih kecil lihat Ka'bah, ya Allah, Masya Allah. Lihat labbaik Allahumma labbaik, ya Allah. Itu seneng itu dulu. Terkabulkan lihat tahun atau belasan tahun, baru dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tahu. Karena ini saatnya kamu berangkat, udah bisa meninggalkan keluarga, di jalan udah sanggup, begitu. Dan kuat melaksanakan ibadah di sana. Allah Maha tahu. Maka tabungan doa sekarang. Lihat anak, doa, Bu. Ya Allah, mudah-mudahan anakku menjadi anak yang soleh, soleha. Gitu. Lihat teman, mudah-mudahan nambah cantik. Lihat teman lagi, mudah-mudahan makin muda. Gitu aja. Lihat suami, mudah-mudahan jadi raja ya. Mungkin ya. Kalau lihat suami, doain yang baik-baik, Bu. Jangan gerundel, Bu. Jangan suami itu. Masya Allah. Bagi yang suaminya belum nggak ada, bacakan Fatihah, hadarat, hadiah pada suami. Ya, kasih hadiah. Silaturahim kepada suami adalah dengan doa. Begitu ya, Bu ya. Kalau di jalan ada kecelakaan, doakan dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan engkau selesaikan masalahnya. Itu ringan kan itu. Coba, Bu, kalau ibu mendoakan itu plong. Karena doa itu seperti cermin. Kita doa untuk orang lain, maka doa itu akan kembali kepada kita. Sebaliknya kalau kita hasud kepada orang, itu akan kembali kepada kita. Ibu doa, mending sendiri pahalanya satu atau mending buat orang lain?
orang lain, Bu. Buat suami, buat anak, buat tetangga, buat besti. Itu pahala doa kita untuk yang lain dapat, doa itu juga untuk kita dapat. Jadi double. Kalau sendiri aja, ya Allah, kayakan aku dengan uangmu, ya Allah, rizkikan aku dengan hartamu, ya Allah, biar aku bisa berzakat, mal yang banyak, ya Allah, bersedekah, ya Allah, berinfak, ya Allah. Itu jangan sendiri, ajak yang lainnya. Biar itu menjadi doa kepada kita. Begitu Ibu ya, cara doa itu adalah mengangkat semuanya, berganda. Pahalanya pengen berganda, itulah doa. Kata Rasulullah SAW, inna du'a mauqufun, sesungguhnya doa itu terhenti, bainas sama wal ard, bainas sama, langit dan bumi. Doa kita itu terhenti di tengah-tengah, enggak naik layas udu, tidak naik kita turun. Apa? Karena kita tidak bersolawat. Hatta tusolli ala nabika, sampai kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi doa itu juga ada kuncinya. Apa kuncinya? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun. Sesungguhnya doa itu ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta yusalli alayya salatan. Sampai bersolawat, dibacakan solat kepada aku, kata Rasulullah Muhammad SAW. Ketika faidah sallallahu alaihi salatan, ketika dibacakan solawat kepadaku, kata Rasul, rufi'a dzalika du'a, doa itu baru diangkat kepada langit sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa itu, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika puji Allah, jangan lupa solawat. Puji Allah, solawat. Puji Allah, solawat. Kita megang apa aja, alhamdulillah, minum, misalkan minum kayak gini ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi baca alhamdulillah. Ketika ada sesuatu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pengen sesuatu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bacakan doa, bacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat dulu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu Haji, kalau waktunya ini dikasih kode aja ya, Bu MC ya, kasih kode aja kalau waktunya lewat ya. Waktu dulu Rasul itu bertemu dengan sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, aku tim berdoa berzikir contoh 1 jam. Berapa waktu yang aku luangkan untuk bersolawat kepadamu? Kata sahabat itu, apakah 1/4 cukup? Kata Rasul, bagus. Tapi kalau kau lebihkan akan lebih bagus. Waduh, akan lebih bagus. Datang lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau setengahnya dari zikir 1 jam itu, setengah dari zikir saya bersolawat kepadamu? Kata Rasulullah apa? Bagus. Tapi kalau kau tambahkan akan lebih bagus lagi. Waduh. Ya Rasulullah, kalau begitu saya jadikan zikirku 2/3 menjadi solawat kepadamu. Gimana ya Rasulullah? Bagus. Tapi kalau kau tambahkan akan lebih bagus. Waduh. Kalau begitu ya Rasulullah, saya jadikan semua zikirku dan doaku bersolawat kepadamu. Kata Rasulullah, kalau begitu Allah akan mengampuni seluruh dosamu dan akan Allah berikan rizki-rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Bersolawat. Ibu kalau banyak sesuatu, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, dalam hati apa kemauan terus ucapkan, tapi salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Bayangin pengen punya suami yang soleh, Allahumma sholli ala sayyidina, ya Allah, dalam hati tuh mudah-mudahan jadi soleh, anak-anakku yang soleh-solehah, ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Begitu, Bu. Jadikan doa dan zikir itu solawat, banyakin pokoknya. Selain dikit-dikit kita, doa-doa kita yang lain, solawat dan solawat. Bisa ya, Bu? Insya Allah. Itulah bukti kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada selanjutnya, itu adalah hidup berkah. Hidup berkah itu, Ibu mau hidup berkah? Mau enggak?
Belum semuanya. Ibu mau nggak berkah? Berkah itu apa sih, Bu? Berkah? Biar berkah ya, biar berkah ya. Apa sih berkah itu? Hah? Coba saya mau ngetes nih. Sering kita ucapkan berkah, 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 barokah, barokah, barokah. Berkah itu apa sih? Berkah itu ziyadatul khair. Apa, Bu? Ziyadatul khair. Apa artinya? Bertambah-tambah kebaikan. Ibu makin tua makin seneng dengan pengajian, itu berkah, Bu. Makin tua makin seneng bercermin, itu berkah, Bu. Ngaca, dandan itu kan sunnah ya. Mempercantik diri itu senang. Kita mau sholat itu menghadap Allah itu harus cantik dan pakai baju yang terbaik. Mau ketemu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Gubernur aja itu pakai baju yang keren. Ini mau ketemu dengan Allah sang Khalik kita harus bagus, harus cantik, ya. Maka kita mempersiapkan diri kepada Allah dengan sempurna, ya. Suami nambah soleh itu berkah, anak jadi soleh dan soleh itu berkah. Ibu datang ke sini majlis taklim itu karena berkah. Berkah ilmu, amin. Berkah harta, berkah umur, berkah-berkah semuanya, alhamdulillah. Bagaimana sih kita mencari keberkahan itu? Tadi kita sudah membahas bagaimana kita mendapatkan berkah dari wasilah Muhammad SAW. Harus cinta, harus bersolawat. Bagaimana hidup kita itu mencari keberkahan? Sebetulnya itu kita sering melakukan keberkahan, tetapi penjelasannya belum sampai. Allah berfirman, "Lau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat." Seandainya satu kaum itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diberikan keberkahan. Ibu, halo Bu? Bu? Suka ucapan bismillah enggak? Mau ngapain bismillah? Mau minum? Mau makan? Goreng nasi? Goreng air? Ada goreng air ya? Berangkat ke pasar? Megang suami? Memakai baju? Bismillah, Bu. Betul sekali. Rasulullah SAW itu mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar aw aqta. Apabila memulai sesuatu yang penting tidak diawali dengan bismillah, maka keberkahannya terputus. Apa yang kita ngelakukan tapi tidak berkah, tidak ada nilai pahala insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala sesuatu kita niatkan dengan mengucap bismillah. Ibu naik tangga bismillah enggak? Naik motor? Naik mobil? Naik pohon? Bismillah ya. Jadi pokoknya bismillah. Supaya jadi semangat bismillah itu bagaimana? Ada kisah nih, Bu. Ada yang istri solehah tapi suaminya masya Allah ini bismillah, istrinya apa-apa bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Mau ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Itu sampai berisik tuh suaminya, apa-apa bismillah, apa bismillah katanya. Nanti besok saya kerjain katanya. Apa tuh, Bu? Dikasih uang oleh suaminya banyak. Nih, Neng, kamu taruh nih uang itu ya, ditaruh aja. Nah, besoknya malamnya suami itu ngambil uang yang dikasihnya. Ya, uang dikasihnya. Nah, besoknya, Neng, mana uang yang kamu kemarin kasih? Bismillahirrahmanirrahim. Buka lemari, bismillahirrahmanirrahim. Buka berangkas, bismillahirrahmanirrahim. Ada uangnya itu. Ada, Bu, uangnya, qadarullah. Ada. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ini kisah nyata, Bu, benar ini. Qadarullah, itu uangnya ada. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Allah kirimkan malaikat Jibril untuk mengisi uang itu. Dengan itu suaminya sadar, masya Allah, ternyata di kata Bismillah menjadikan ini sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka dari situ suaminya menjadi soleh. Masya Allah. Kekuatan Bismillah. Kekuatan apa, Bu? Ini juga ada dua. Kisah ulama dulu itu namanya Abu Muslim. Abu Muslim itu punya, kalau dulu tuh setiap orang itu punya budak. Nah, punya budak. Budak itu apa kalau di sini? Khodimat, kalau sekarang itu ya, pembantu ya. Itu khodimatnya itu benci banget sama Abu Muslim itu. Setiap kasih makan diracunin. Itu bertahun-tahun, tapi nggak meninggal tuh Abu Muslim. Terus satu saat, kok ini orang nggak mati-mati ya? Karena apa mungkin udah kuat badannya, udah tua tuh, kuat gitu ya. Ya, budaknya nanya, ya Abu Muslim, kenapa ya? Saya tuh jujur, selama ini saya memberikan makan itu saya campuri dengan racun. Kenapa nggak meninggal katanya? Karena kata Abu Muslim, saya meminum makan mengucapkan Bismillah. Gimana minumnya? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, suka ngoda, takut muncrat nih. Jadi ucapkan Bismillah itu luar biasa. Sampai orang diracun aja nggak mempan dengan Bismillah. Bismillah kalau Bapak Ibu, jamaah diterapkan kepada yang sakit, insya Allah Bismillah itu menjadi syifa, menjadi sembuh, insya Allah. Bismillah itu dipakai kepada sesuatu yang baik, maka menjadi berkah. Maka mulailah dari sekarang, takutnya salah niat dari rumah ke sini, bukan karena pengajian, niatnya cuma ketemu besti, ya, punya besti, dan hari ini katanya mau ngebaso di pengkolan, hadir makanya di sini. Tajdidun niat, perbaharui niat kita. Bismillah, saya ngaji niat karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat begitu nggak dari rumah? Niat apa? Bismillah, mencari ilmu. Betul sekali. Berkah yang kedua adalah yaitu apa? Bersilaturahmi. Silaturahim. Silaturahim itu apa sih, Bu? Silaturahim itu membawa keberkahan kepada kita. Kenapa berkah? Karena ini adalah perintah dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hadisnya jamaah Khairun Nisa udah paham. Barang siapa yang diinginkan diluaskan rizkinya, maka sambung silaturahim. Gimana hadisnya? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa katanya yang mau diluaskan rezekinya, dibanyakin rezekinya banyak itu, dan kemudian umurnya pengen panjang tapi sehat, umur panjang tapi berkah. Berkah itu apa? Sehat. Nauzubillah min dzalik, kita umur panjang tapi nauzubillah dengan sakit, ya, tidak menikmati sajian makanan, ya, ketemu teman-teman, nauzubillah. Kita minta umur panjang tapi berkah, sehat walafiat. Maka banyakin silaturahim. Ibu-ibu datang ke majelis talim, silaturahim. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungannya apa? Dengan komunikasi dengan sholat. Dengan apa, Bu? Sholat. Kita berdiskusi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat. Kalau kita berdiskusi dengan Rasul Muhammad SAW dengan sholawat. Kalau kita dengan sesama muslim, ini namanya silaturahim. Ibu datang ke sini silaturahim, dan silaturahim ini bukan sekedar datang di sini langsung sudah selesai, bukan. Silaturahim itu setelah kita ketemu, berjabat tangan, saling mendoakan, kita pulang, tidak melihat sosoknya, kita doakan. Itulah sesungguhnya makna silaturahim.
Bu Haji tadi ketemu siapa, udah selamat. Ketika sudah berpisah di rumah, ketika sholat doakan saudara-saudara kita. Itu namanya silaturahim. Masya Allah. Makanya silaturahim itu bukan sekedar ketemu, say hello dan ngebahas bersama, tapi doa untuk doakan kita, teman-teman kita. Itu namanya silaturahim. Saya absen. Bu, Ibu, suka silaturahim? Suka? Ke siapa, Bu? Ke keluarga. Ke siapa lagi, Bu? Ke orang tua. Terus ke tetangga. Ibu suka silaturahim ke tetangga enggak? Suka? Meragukan. Suka enggak nih? Ibu kalau lagi masak nih di dapur, masak gulai kan wanginya semerbak tuh ya. Suka ngasih tetangga enggak? Enggak. Di Sunda itu ada namanya ada papahare. Papahare itu apa ya? Makan papahare Bu ya. Papahare itu apa ya? Makan kalau dulu anak kecil tuh suka papahare itu. Papahare itu ya, makan bersama gitu kok. Dari rumahnya bawa masing-masing. Itu ya, saling comot ya, saling comot. Nah, Rasul itu kalau waktu itu hadisnya Pak Aisyah ya, masak gulai, ya kan? Kata Rasulullah, gimana? Udah kebagian semua belum? Udah. Fulan yang sana? Enggak, itu mah orang Yahudi. Jangan, kasih aja, kasih katanya. Itu dikasih tuh. Walaupun emang sedikit. Nggak apa-apa, Bu. Ibu masak gulai, kasih 1 sendok aja. Nggak apa-apa itu ya. Kebangetan banget. Atau ajak lah. Ada ulama itu dulu, kalau duduk begini, Bu. Kalau duduk begini, itu kiri kanannya, dia kalau pulang, itu dia gandeng. Gandeng bawa ke rumahnya, untuk apa? Untuk makan. Saking ngajak meraktir orang itu makan itu, saking meraktir itu pahalanya gede, itu benar-benar. Makanya jiwa kita tuh jangan jiwa ditraktir, tapi jiwa mentraktir. Tadi yang niatnya pengen ditraktir, ayo ubah niatnya ya, mentraktir gitu. Saya mentraktir kamu, enggak, aku yang mentraktir kamu ya. Maka orang Arab itu perhatikan, di medsos enggak? Kalau lagi jajan mau bayar itu lomba-lomba. Itu saya mengalami dulu waktu di pesantren di Serang. Sama para ustadz itu, kalau mentraktir, memakan bakso atau makan di luar, itu paling lirik-lirik. Kalau udah pada habis, udah pada siap-siap ke kasir tuh, mau lomba-lomba bayar. Karena kita paham pahala mentraktir itu luar biasa. Kalau dimakan jadi daging, dia sholat, itu kebagian kebagian pahalanya. Masya Allah, itu ya. Makanya sekarang jiwanya jiwa menraktir, ngasih orang kiri dan kanan, depan belakang. Siap, Bu? Siap, Bu? Oh, alhamdulillah, siap ya. Kalau masak sayur berarti jangan lupa tetangga. Suami disisain jangan. Jangan sampai katanya berbagi ke tetangga. Pas suami nanya, yang tadi makan ya mana sayur tadi udah dibagi ke tetangga, kata Ustaz harus tetangga dulu. Wah, suami mah harus dibagi juga ya. Berarti harus banyak. Insya Allah kalau dibagi nggak bikin rugi, nggak bikin. Pertama ucapkan Bismillah, kedua silaturahim, ketiga itu adalah apa? Menuntut ilmu. Apa, Bu? Apa, Bu? Kata Rasulullah SAW bilang ke para sahabatnya, bilangnya apa, Bu? La yadkhulu ahadukum, ya, tidak seorang pun yang masuk ke surga itu amaluhu, karena amalnya. Kata Rasul, kalian itu tidak bisa masuk ke surga dengan amal. Kata para sahabat, terus ngapain kita sholat, zakat, puasa, sedekah, berinfak? Ngapain ya Rasulullah? Kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat Allah. Dengan apa? Rahmat Allah.
kita tidak bisa akan membeli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berbuat baik, sholat, duha, tahajud, berinfak, bersedekah, membantu orang, itu supaya meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, kun fayakun, kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibu-ibu kesini, ini datang ke majlis taklim. Kita di sini ini khafathumul malaika. Ini dikelilingi oleh malaikat. Ibu tenang nggak ngaji di sini? Tenang kan? Tenang. Karena apa? Orang ngaji itu kata Rasulullah SAW diberikan ketenangan. Apa itu? Nazalat alaihimus sakinah, ketenangan. Mau ngomong apa di luar ada masalah, tenang weh, gitu, dikasih tenang weh. Ada masalah jadi tenang. Anak riwe dari pagi, tenang weh, ya nah dikasih sabar, enggak juga. Kamu sih kan enggak, dikasihnya apa, sabar aja. Ya nah kenapa nah, ya gitu. Kayak Nikita Willy begitu ya. Kayak Nikita Willy. Nikita Willy kan kalau anaknya cengeng, ya sabar gitu. Contoh kalau dengar sos ya, gantian Nikita Willy itu sabar gitu. Jadi kita itu harus sabar, ya. Oh nggak tahu ya Nikita Willy ya? Oh, jangan dicontoh Nikita Willy lah kalau nggak kenal. Oh tahu ya? Oh alhamdulillah. Sampai mana tadi? Kamu saja Nikita Willy lah. Jadi kalau kita menuntut ilmu, maka akan dimudahkan masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan, ibu jalan dari rumah, mau ngapain? Menuntut ilmu. Sahhalallahu lahu bihi ilal jannah. Allah mudahkan kita masuk ke surga. Masya Allah. Seneng gak tuh? Kok senengnya? Seneng aja. Mau ke surga seneng. Ibu mau ke surga enggak? Mau ke surga, Bu? Orang kedengar mau ke surga? Mau kapan? Nanti? Enggak sekarang? Oh, mau ke surga tapi nanti. Saya mah rela. Misalkan saya belakangan, ibu duluan, nggak apa-apa. Atau ibu duluan, saya belakangan, nggak apa-apa. Saya mah. Jadi kita ke surganya bareng-bareng. Ibu nanti di surga ya kalau naik ke Syirat ya Syekh Sakim. Wah itu bisa dipanggil nah gitu ya, saling nyebut ya. Ibu nih nanti nih gini, saling kasih syafaat nih. Ya Rasulullah itu, ya Allah itu teman saya di sini, saya duduk di majlis taklim Khairun Nisa. Itu Bu. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Ittaqu wa kunu ma'as-shadiqin. Bertakwa dan cari teman yang shadiqin. Karena teman itu menentukan kita kepada Allah. Jangankan di akhirat, menentukan di dunia aja sangat menentukan Bu, teman kita itu. Kalau kita bertemu dengan anak yang orang yang soleh, insya Allah kita kebagian soleh. Berteman dengan orang yang julid, pasti ikut julid. Bertemu dengan orang kaya, pasti jadi belum tentu kalau itu mah. Minimal kuncinya kita sudah dapat, oh jadi kaya itu begitu. Nah gitu ya. Apalagi banyak bersyukur akan dilipat gandakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menuntut ilmu itu wajib. Siap menuntut ilmu terus sampai akhir hayat. Insya Allah. Jadi menuntut ilmu itu adalah syarat atau salah satu kunci kita masuk kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kata Rasulullah SAW itu, jadi orang itu kalau enggak jadi mu'alim, kalau enggak jadi orang pinter, jadilah dia mencari ilmu kayak ibu-ibu tadi. Ini sekarang nih. Kun aliman. Yang pertama kata Rasulullah, jadilah orang yang berilmu. Aliman, ilmu. Apa bagus? Udah nyuwang. Kun aliman kata Rasul, jadilah orang yang berilmu. Aduh, kumaha tuh Ustaz, saya udah tua gimana ini, belajarnya udah terlambat inilah.
Kalau nggak bisa jadi orang berilmu, muta'alliman, jadi orang yang mencari ilmu, jadi murid, begitu. Ya, muta'alliman. Aliman gak bisa, yang kedua deh kata Rasulullah, jadi muta'alliman, yang suka mencari ilmu. Ibu mencari ilmu bukan ke sini. Kok kayak ragu-ragu? Ibu mencari ilmu gak ke sini? Iya. Ini Bu, kita ngomong apa-apa, ini malaikat lagi nyatet. Ini benar, ini lagi nyatet. Ngomong apa Ibu udah catat nih, ngomong dong apa bener ini? Dilaporin Bu, kalau malaikat beneran Bu. Kalau majlis taklim, kita harus yakin tuh banyak malaikat yang berjubel di sini, karena dia akan mencatat yang sholawat siapa, yang doa siapa, dalam hatinya gerundalnya apa gitu. Ini kapan ngebasonya, ceramahnya belum nyampe sampai selesai. Itu dicatat Bu, dicatat Bu. Ya Allah, masya Allah, mudah-mudahan saya bisa mengamalkan apa yang dikaji hari ini. Ini dicatat Bu, dijabah. Maka jangan salah apa tuh ya namanya, gerendas hati ya. Jangan salah ucap dalam hati. Allah Maha menatap dan Maha menyimak. Guratan hati kita itu menyimak Allah itu. Maka jangan salah ucap. Siap untuk ucapan yang baik-baik, doa yang baik-baik, siap. Yang ketiga kata Rasul, kalau nggak bisa jadi aliman, muta'aliman, jadi mustami'an, menjadi orang yang mendengarkan ilmu, suka dengan ilmu. Kalau nggak bisa jadi orang yang berilmu, jadilah orang yang mencari ilmu. Kalau nggak bisa, ya mustami'an, orang yang suka mendengarkan, suka cinta dengan ilmu agama. Ya, kalau kita mau lihat orang yang tidak masuk neraka itu, itulah orang yang mencari ilmu. Catat Bu. Orang mencari ilmu itu dengan garis besarnya tidak akan masuk neraka. Ada orang ngaji 1 hari 3 jam contohnya. Ada orang 1 minggu 1 kali ngajinya, ada Bu? Ada orang yang ngajinya itu 1 bulan sekali, ada Bu? Ada orang yang ngaji siang dan malam full, ada? Kayak di pesantren-pesantren gitu ya. Mau belajarkah dia, mau ngajarkah dia seperti ini, mau tolak sendiri, apa berjamaah, itu namanya menuntut ilmu. Maka dia diharamkan kepada napi neraka. Orang yang begitu itu bakal senang di dunia dan di akhirat menuntut ilmu itu, ya. Maka menuntut ilmu selalu luar biasa. Yang keempat, kalau pertama nggak jadi aliman nggak bisa, muta'aliman nggak bisa, mustamian nggak bisa. Yang keempat, apa itu? Muhibban. Muhibban. Apa itu muhibban? Suka kepada gurunya, suka kepada jamaahnya, suka kepada tempatnya. Ini rahasia ya. Ini tempat luar biasa, sejuk sekali ya. Nanti setelah pengajian ini ada foto-foto nggak nih? Ada ya, foto dengan masjid. Apa dengan ustadz? Oke, habis. Ada 2 jam lagi. Siap. Jadi kita ini mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu adalah insya Allah akan masuk surga. Dengan apa? Suka kepada ilmu sendiri, suka kepada ustadznya, suka kepada materinya. Minimal itu katanya. Tapi jangan jadi yang kelima apa? Udah mah enggak jadi orang pinter, enggak jadi orang yang bisa menuntut ilmu, enggak mendengarkan ilmu juga, enggak suka juga dengan ilmu, itu celaka, fatahlik. Itu akan menjadi celaka. Baik, sampai sini nanti kita lanjutkan, ada saling tanya menanya. Dari sini mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan kita di sini diberkahi, dicurahkan Allah Subhanahu wa taala rahmat dan keberkahan. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian tadi telah kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Rifana. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sehingga dapat memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Silakan, saya persilakan Ibu ada yang mau bertanya.
Ayo Bu, tanya Bu. Nanti malaikat dicatat sama malaikat ini. Saya silakan Bu Haji. Salamnya yang panjang Bu, biar berkahnya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya benar-benar apa bedanya silaturahim ibadah di sana? Iya, langsung dijawab apa nanti? Langsung dijawab? Langsung saja. Mau sekarang apa mau besok, Bu? Jadi secara bahasa silaturahim, kalau rahim itu di sini ya, rahim ibu ya. Nah itu silaturahim itu kepada keluarga yang ada tali pusar, bukan tali darah, itu silaturahim ya. Nah itu nanti silaturahim kepada saudara. Makanya kalau lebaran itu kan pada silaturahim itu ya. Nah kalau silaturahim itu kepada semuanya. Jadi silaturahmi dan silaturahim dua-duanya dapat. Tapi umumnya silaturahmi ada, silaturahim ada ya. Tapi kalau saya lebih ke silaturahim. Nah, gitu ya. Jadi kalau silaturahim itu satu rahim. Rasul tadi cerita ada pengajian begini, Rasul diam dulu. Ini hari ini rahmat Allah tidak turun karena di antara kalian ada yang memutuskan silaturahim. Ada sahabat yang pergi, dia merasa belum silaturahim kepada saudaranya. Dia pulang ke rumah ke saudaranya, dia silaturahim dulu, tali silaturahim, dia kembali lagi, maka curahan rahmat dan barokah Allah baru turun. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasul yang bicara kita pasti percaya, begitu ya. Ada lagi Bu? Ya Bu Haji silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan Pak Ustaz. Dari awalnya Pak Ustaz bilang kalau Nabi Muhammad tidak kenal dengan nabinya, tapi kita umatnya kenal dengan nabinya. Terus kapan Pak baru umat Nabi Muhammad bisa kita kenal sama kita? Ya. Saya jadi sedih. Sedih itu nggak dikenal. Ya Rasulullah siapa ya? Karena kita umatnya. Itu Pak Ustaz ya. Ya siap. Saya sampai ibu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di alam nyata orang itu nggak pernah ketemu, nggak pernah nyebut kita, nggak pernah silaturahim. Ada orang datang ngaku dia saudara kita, akan diaku nggak kan? Nah, bagaimana caranya kita supaya Rasul itu benar-benar mengakui kita sebagai umatnya? Maka dengan sholawat tadi. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Itu tadi. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya sholawat kita itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini adalah sholawat Bu Haji. Bu Haji aja saya tuh. Jamaah, sholawatnya jamaah khairun nisa itu akan dikenal. Ketika sholawat kepada Nabi Muhammad akan kenal kepada kita. Satu persatu nanti akan diabsen. Nanti dalam masyarakat itu kita bangga nggak disebut nama kita di seluruh umat oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah sendiri akan memanggil kita. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan menyebut kita, coba. Masya Allah. Makanya selain sholawat kita harus bertasbih, ingat kepada Allah, zikrullah. Bu Amani Lubis, rektor UIN, waktu rapat dengan Menteri Agama, beliau memang kalau di mana-mana waktu saya kuliah di UIN itu masih jadi dosen ya. Sekarang dia untuk rektor. Itu tidak berhenti dengan bertasbih kepada Allah, bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Sampai dia ketemu dengan menteri, dia bertasbih terus, tasbih takbir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Begitu. Jadi ucapannya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala udah di bibir. Coba kita bisa dihitung ya kapan kita bertasbih, mungkin ba'da sholat juga
Ya, terkadang begitu ya. Maka sempatkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kaget, kalau biasa diucapkan dalam mulut kita biasanya refleks ya. Subhanallah. Nah, Allahu Akbar. Nah, biasa refleks. Jangan sampai omongan yang refleksnya yang kotor-kotor. Ketahuan tuh jarang ucap bertasbih begitu ya. Jadi sekali lagi kita bagaimana dikenal Rasulullah, banyakin bersolawat. Gimana sih solawatnya Ustaz? Solawatnya yang pendek aja. Allahumma, coba ikut ya, 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Nah, itu cukup sholawat ya. Saya juga kalau misalnya anak lagi sakit, dibacakan trikul dan sholawat di ubun-ubunnya. Kalau kita sakit di perut, bersolawat 7 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala. Secara akli ya, secara akal, logika itu gak masuk akal. Tapi karena keberkahan Nabi Muhammad SAW itu menjadi sembuh karena Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu mau ada kejadian, sholawat aja. Mau ada macet, sholawat. Mau ada kecelakaan, auzubillah, bersolawat. Mau apa aja bersolawat. Mau sesuatu bersolawat. Salawat. Karena keajaiban sholat luar biasa. Gitu ya. Bersolawat luar biasa. Dulu sholawat itu ada khalifah. Dia senang sekali sholawat. Sampai waktu khalifah itu dengan manajernya berjualan, manajernya atau budangnya itu laporan karyawannya, ya khalifah, ini ada orang pengen ketemu, tanya. Saya udah usir tapi pengen ketemu aja. Ya udah, suruh masuk. Pasti tanya ada keperluan apa? Dia bilang, saya sudah berapa kali mimpi dengan Rasulullah SAW, katanya sampaikan salam saya, kata Rasul, kepada Abdul Hamid. Masya Allah. Jadi Rasul itu rindu dan senang disolawatin. Bahkan dia sampaikan melewati mimpi orang untuk menyampaikan kepada si fulan yang bersolawat. Abdul Hamid itu senang sekali dulu itu. Mereka itu sebelum tidur, setelah itu bersolawat. Memang waktu itu Turki, negara Turki itu jamaah apa umatnya itu, masyarakat itu senang solawat, termasuk khalifahnya itu bersolawat. Itu Bu. Maka sholat itu sangat tajam sekali. Karena ibadah yang pasti diterima. Ibadah yang pasti diterima yaitu ibadah apa? Sholawat. Mau kita lagi jalan, sholawat diterima. Mau nyuci, sholawat diterima. Mau berdiri, sholawat diterima. Mau duduk, diterima. Segala sesuatu sholawat di mana dan kapan itu diterima. Bersolawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Sok Bu, bertanya soalnya saya jalan-jalan, soalnya harusnya saya ke Istiqlal hari ini. Karena saya udah ajar jawab Bu Us, ya sini aja lah saya kata saya gitu. Alhamdulillah. Karena saya pikir ngapain ke Istiqlal, nggak ada yang ngundang gitu, ini ke sini aja. Gitu. Silakan Bu MC. Ya, terima kasih Ustaz Irfana. Kepada Ustaz, masuk ditutup aja Ustaz. Bersedia untuk memimpin kita bersama sekaligus bagi menutup kajian pagi hari. Alhamdulillah kajian hari ini walaupun banyak sekali ternyata nggak berasa ya. Perasaan baru 5 menit saya itu ngomongnya, ternyata udah 90 menit. Materinya sudah masih banyak itu, Masya Allah ya. Tapi apapun yang kita kaji hari ini, intinya kita semata-mata karena meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kita pulang dari rumah ke sini niatkan menuntut ilmu karena ini adalah suruhan dari Rasulullah, dari Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat-niat yang lain. Kita khususkan kepada Allah, ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kajian pada hari ini tidak berhenti sampai sini. Mudah-mudahan kajian demi kajian Jamaah Khairun Nisa mudah-mudahan berlanjut. Jangan puas satu kajian, jangan puas dengan satu guru, cari guru-guru yang lain. Kita minta ilmunya,
Kalau ibu-ibu lagi doa, lagi ngaji di rumah, kirim surah Al-Fatihah kepada guru-guru, kepada orang tua, kepada guru-guru yang pernah ngasih ilmu, biar barokah. Saya aja kalau nukil hadis, kalau nukil ilmu dari itu, saya membacakan Al-Fatihah buat mu'alifnya, buat pengarangnya. Maka ibu-ibu kalau punya ilmu, punya pengetahuan, jangan lupa kirim surah Al-Fatihah buat guru-gurunya, begitu ya. Mudah-mudahan berkah selalu. Kita tutup dengan baca doa. Silakan ibu-ibu nanti aminkan ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala ankum bi sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزاقنا وسهل أمورنا وحسن مقاصدنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإيماننا إيمان المؤمنين وإسلامنا إسلام المسلمين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين وركوعنا ركوع المتواضعين وسجودنا سجود المتضرعين ونياتنا نية المخلصين وعملنا أعمال الصالحين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا موت الشهداء واحشرنا غدا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.